warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fani Halfiani, nomor induk mahasiswa 857517668. Kali ini kita akan membuat praktikum IPA di SD yang terdapat pada modul 2 kegiatan praktikum 2 yaitu pencemaran lingkungan. Tujuan percobaan ini ialah mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang sudah saya siapkan ialah sendok, gelas 600 ml, kertas saring atau saya ganti dengan kapas, kertas timah, mistar, gelas 1000 ml, air ledeng, dan deterjen. Di sini juga terdapat kacang hijau. Pertama, kita akan membuat larutan deterjen dengan konsentrasi yang berbeda. Di sini, saya sudah siapkan gelas ukur 1000 ml yang berisi air ledeng, kemudian saya tuangkan 1 gram deterjen. Lalu kita aduk sampai rata. Setelah rata, kita akan masukkan air deterjen tersebut ke dalam gelas yang berlabel 100% sebanyak 500 ml. Setelah itu, kita tambahkan 500 ml air ledeng dan kita masukkan ke dalam gelas yang berlabel 50%. Setelah itu, kita tambahkan 500 ml air ledeng dan kita masukkan ke dalam gelas yang berlabel 25%. Setelah itu, kita tambahkan kembali 500 ml air ledeng dan kita masukkan ke dalam gelas yang berlabel 12,5%. Setelah itu, kita tambahkan 500 ml air ledeng dan kita masukkan ke dalam gelas yang berlabel 6,25%. Setelah itu, kita tambahkan kembali 500 ml air ledeng dan kita masukkan ke dalam gelas yang berlabel 3,1%. Yang terakhir, kita tidak boleh menggunakan air larutan deterjen dan ini adalah air ledeng murni yang akan kita gunakan sebagai kontrol. Di sini, saya sedang memilah-milih kacang hijau yang mengapung untuk saya buang dan saya akan memilih kacang hijau yang tenggelam yang akan kita gunakan untuk percobaan ini. Selanjutnya, masing-masing dari larutan deterjen tadi kita masukkan kacang hijau. Kemudian, kita rendam selama 5 menit. Sambil menunggu rendaman kacang hijau, kita akan memasukkan kapas ke dalam sebuah gelas yang memiliki label yang sama seperti tadi. Kapas tersebut akan kita gunakan sebagai media tanam pertumbuhan kacang hijau. Selanjutnya, kita akan memberi larutan ke dalam kapas tersebut sesuai dengan label. Jika gelas tersebut berlabel 100%, maka kita akan beri larutan 100%. Jika gelas tersebut berlabel 50%, maka kita akan beri larutan 50%. Begitupun seterusnya. Jika sudah selesai, kacang hijau yang sudah terendam selama 5 menit tersebut akan kita masukkan ke dalam gelas sesuai dengan masing-masing labelnya. Awas, jangan sampai salah ya. Selanjutnya, kita akan menutup gelas yang berisi kacang hijau tersebut menggunakan kertas timah secukupnya. Fungsi dari kertas timah tersebut adalah untuk menghalangi masuknya cahaya yang dapat mempengaruhi tumbuhan kacang hijau. Nah, di sini saya sudah selesai melakukan beberapa proses percobaan ini, yaitu selanjutnya kita akan menunggu dalam waktu 24 jam kemudian, dan hasil pengamatannya akan terlihat. Setelah 24 jam, kita akan membuka gelas-gelas yang berisi kacang hijau tersebut dan kita akan mengamatinya satu persatu. Nah, ini adalah beberapa gelas yang berisi kacang hijau yang sudah didiamkan selama 24 jam. Setelah kertas timah dibuka, saya melakukan pengamatan terhadap masing-masing gelas yang sudah memiliki label. Hasil dari pengamatan tersebut saya cantumkan ke dalam lembar pengamatan. Jika pengamatannya sudah selesai, maka gelas yang berisi kacang hijau kita tutup kembali menggunakan kertas timah.
Lalu kita akan amati lagi dalam waktu 24 jam kemudian. Nah, 48 jam sudah berlalu. Mari kita lihat bagaimana pertumbuhan pada kecambah. Nah, di sini saya sedang mengamati masing-masing kecambah. Dan hasilnya saya cantumkan di lembar pengamatan. Berikut adalah hasil pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam dalam satuan sentimeter. Pada 24 jam pertama, kita temukan pertumbuhan kacang hijau sangatlah pendek pada konsentrasi larutan deterjen yang sangat tinggi. Namun, pertumbuhan semakin panjang pada konsentrasi larutan yang sangat rendah. Kemudian, pada 48 jam, pertumbuhan akar sedikit di konsentrasi larutan yang tinggi dan semakin tinggi pada konsentrasi larutan yang sangat rendah. Apabila kita amati pada grafik pertumbuhan kacang hijau per konsentrasi tiap 24 jam, pertumbuhan akar tersebut semakin panjang, namun laju pertumbuhannya berbeda-beda. Semakin tinggi larutan konsentrasi deterjen, maka semakin rendah laju pertumbuhan akarnya. Begitupun sebaliknya. Percobaan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin terhambat proses perkecambahan biji kacang hijau. Deterjen mengandung bahan kimia yang dapat merusak struktur sel dan mengganggu penyerapan air serta nutrisi, sehingga pertumbuhan kecambah menjadi lambat atau bahkan gagal. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran deterjen berdampak negatif terhadap kehidupan tanaman dan keseimbangan lingkungan. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.